Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi mawalah wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-mukarramun wal muhtaramun, para pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam kultum menjelang berbuka puasa. Pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita meningkat ke pembahasan kita berkaitan dengan ibu hamil dan menyusui, apakah perlu untuk mengqadha puasanya, sedikit kita mengulas ke belakang bahwasanya puasa itu ada syarat wajib puasa, ada juga syarat sah puasa. Syarat wajib puasa Ramadan diantaranya adalah, yang pertama adalah Islam. Jadi kalau orang Islam wajib dia untuk berpuasa. Kalau bukan Islam nggak wajib berpuasa. Yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf itu terperinci lagi menjadi balik. Jadi harus balik. Kalau laki-laki dia sudah pernah bermimpi basah, sedangkan perempuan adalah menstruasi. Dan yang kedua adalah berakal. Jadi tidak gila ataupun tidak pingsan ataupun dia stres yang lama sehingga dia tidak ingat apapun. Baru ketika dia sudah mukallaf maka dia wajib untuk berpuasa. Jadi kalau anak kecil itu nggak wajib untuk berpuasa, karena yang di sini adalah yang balik, yang sudah mens untuk perempuan, haid maksudnya, yang sudah mimpi basah untuk laki-laki maka wajib untuk berpuasa dan berakal. Orang gila nggak wajib berpuasa, orang lagi stres nggak wajib berpuasa, orang yang lagi pingsan, koma, itu nggak wajib untuk berpuasa. Yang ketiga adalah sehat ketika melaksanakan puasa. Dan yang keempat adalah mukim, artinya dia tidak dalam kondisi perjalanan. Kalau dalam kondisi perjalanan dia bisa berbuka atau tidak berpuasa. Yang kelima adalah mampu, artinya memang mampu untuk melaksanakan puasa itu, seperti orang tua, renta, dia sehat, mukim, mukallaf, Islam, tapi dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Dan yang terakhir adalah suci dari haid dan nifas. Nah, kaitan dengan pembahasan kita, haruskah ibu hamil dan menyusui mengqadha puasanya? Kenapa seperti itu? Karena ada ibu hamil setelah ibu yang menyusui itu takut kalau berpuasa akan berakibat kurang baik untuk dirinya maupun bayinya. Nah, kalau keadaannya seperti itu, maka wajib dia untuk mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Kalau takutnya kepada dirinya ataupun bayinya. In khafata, kalau bahasanya di kitab takrib itu, in khafata ala anfusihim. Nah, maka dia wajib mengqadha saja, tidak ada fidyah. Gitu. Kalau bahasa kitab takrib seperti itu, in khafata ala anfusihim alaihimal qadha, maka baginya adalah qadha saja. Tapi kalau takut dengan bayinya saja tanpa dirinya, maka alaihimal qadha wal kafarah, kalau bahasanya kitab takrib, bahkan dalam dalil takrib karya Dr. Mustafa Dibago seperti itu.
maka wajib baginya qada dan fidyah kalau hanya takut kepada kesehatan bayinya saja. Takut sendiri, kalau dalam kitab I'anatul Talibin karya Syekh Abu Bakar Syato, Sayyid Abu Bakar Syato, dikatakan takut kepada bayi itu seperti apa gitu. Al-khawfu 'alal walad, al-khawfu 'ala isqatihi binisbati lil hamil. Yang ditakutkan kaitan dengan bayinya itu adalah kaitan dengan ala isqatihi, takut kegugurannya. Jadi kalau kaitan nggak mungkin keguguran, maka takutnya itu nggak masuk standar takut. Jadi seperti itu. Jadi takutnya seperti itu. Bahkan dalam Fiqh Sunnah karya Said Sabiq dikatakan ketakutan itu kaitan dengan baik ibunya maupun bayinya itu harus ada 3 syarat sehingga layak untuk meninggalkan puasa Ramadan. Yang pertama adalah bitajribah, kebiasaan ibunya kayaknya nggak kuat, berarti dia boleh mengqadha. Au ikhbarit tabib as-siqah, atau dengan keterangan dari dokter yang terpercaya, nggak boleh puasa ibunya maupun bayinya atau ibunya sendiri. Jadi ini baik hal yang pertama yang kaitan takut dengan dirinya atau bayinya atau dengan bayinya saja, ini harus ada 3 syarat itu. Ataupun bighalabatid dha'n, ataupun adanya dugaan yang kuat kalau melaksanakan puasa itu nanti akan berakibat kurang baik dirinya maupun bayinya, atau cuma bayinya saja. Jadi harus ada 3 gitu kan. Nah tadi berkaitan dengan mengqadha dan sekarang kaitan dengan fidyah. Berapa fidyah yang harus diberikan? Fidyahnya adalah sebanyak, kalau mazhab Syafi'i 675 gram atau sekitar hampir 7 ons bahan pokok, bahan makanan pokok gitu. Sedangkan Hanafi sekitar 8 ons lebih gitu. 1 mud itu untuk 1 fakir miskin, tapi kalau misalnya beberapa mud boleh untuk 1 fakir miskin. Sarfu amdad minal fidyah ila syakhsin wahid, mendistribusikan beberapa mud dari fidyah ila syakhsin wahid boleh untuk 1 orang dengan beberapa mud, itu boleh. Kenapa? Li'anna kulli yaumin ibadatun mustaqillah, karena setiap hari di bulan Ramadan itu adalah ibadah mustaqillah yang tidak terikat dengan hari sebelumnya maupun hari setelahnya. Ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi ibadatun mustaqillah itu artinya hari ini adalah ibadah hari ini, nggak ada kaitan dengan ibadah hari sebelumnya maupun hari setelahnya. Makanya kalau mazhab Syafi'i, niat itu ada setiap hari, setiap malam, niat puasa setiap hari. Walaupun mazhab Maliki menganggap bahwa boleh niat itu 1 bulan gitu, karena menganggap bahwa itu adalah ibadah yang ghair mustaqillah, yang 1 paket gitu. Pemirsa Alimah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan kita pada kesempatan kali ini adalah bahwa bagi ibu hamil yang takut berpuasa dikarenakan kaitan kesehatan dirinya maupun bayinya, lalu dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Sedangkan bagi ibu hamil ataupun yang menyusui takut karena hanya bayinya saja, maka dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Sedangkan tadi yang dibahas adalah fidyahnya, kalau madhab kita, madhab Syafi'i, itu 7 ons.
digenapkan jadi 7 on, walaupun itu 675 gram. Walaupun dikatakan dalam kitab yaitu adalah yang 1 mud itu adalah hubnatu mil ilyadainil mutawassitotain, artinya 2 tangan yang direkatkan lalu diisi oleh bahan makanan pokok penuh, ya segitulah namanya 1 mud. Pemirsa Alimara TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian semoga ada manfaat. Walaupun ini diingatkan kembali, walaupun ketika ibu hamil ternyata berpuasa itu ternyata sehat dan kebiasaannya ternyata ketika berpuasa sehat, maka berpuasa adalah yang lebih baik gitu. Karena banyak kebiasaan, ada yang berpuasa tambah sehat ibu hamil dan anaknya juga tidak apa-apa, maka itu lebih baik gitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.